Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview lagi aplikasi ujian online ini, produksi uji ya. Si uji tahap awal. Ini makna si uji, jadi sistem informasinya ada. Jadi fitur-fitur untuk manajemen ujian disediakan gitu untuk administrasi cetak fisiknya. Ini kita akan coba login dulu menggunakan admin. Ini halaman login untuk admin, dan ini untuk siswa. Karena kenapa ini tidak bisa ada form login, karena di admin udah di set ujian aman. Jadi kalau ujian aman tidak pakai browser biasa, tapi pakai set exam browser atau si uji desktop dan si uji Android. Jadi si uji ini ada kliennya, itu ada bisa pakai Sep, bisa pakai produk berbahan si uji desktop untuk komputer, dan untuk Android juga ada si uji Android. Jadi ini admin udah mengaktifkan fitur ujian amannya gitu. Kita coba dulu login untuk start guru admin. Kita coba admin dulu, kita login. Nah, ini halaman dashboardnya. Versi 1 emang belum lengkap. Kalau untuk versi 1.22 yang terbaru itu udah lengkap. Ini tapi pada dasarnya ini sama. Ini untuk manajemen ya, untuk manajemen dulu ada fitur tahun ajaran, jenis ujian, mapel, kelas, rombel, sesi, dan ruang. Kenapa ini ditambah kayak gini? Supaya administrasi berkas ujian tinggal jadi gitu, tinggal tidak perlu bikin di tempat lain lagi. Ini tahun ajaran aktif, terus siswa ada fitur pindah kelas, naik kelas, data alumni. Jadi diharapkan si uji ini tidak perlu sekali pakai. Jadi ada siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau kelas SMA kelas 11, 10, 11, 12 bisa. Kalau yang udah lulus ya tinggal diluluskan, kalau udah naik kelas ya naik kelas kan. Jadi ada nilai nilai siswa dari tahun ke tahun itu yang mentahnya itu kelihatan gitu. Di sini ada foto, upload foto massal bisa, edit di sini juga bisa, importnya bisa. Ini kartu ujiannya, kartu ujian seperti ini jadinya. Ini kalau mau cetak pindah kelas, kalau tingkat 10, kelas 10 mau kemana tinggal pindahkan. Naik kelas juga alumni, kalau kelas 9 naik kelas, tingkat 11, tingkat 12 itu pasti alumni. Itu untuk ya, untuk daftar manajemen siswa ya seginilah. Sama dengan aplikasi lainnya, cuman ada fitur pindah kelas, naik kelas, data alumni, ada riwayat siswa gitu. Terus di menu daftar ujian ada bank soal, kita bikin bank soal, kita tambah jenis tipe soal. Itu ada 7 ya, pilihan ganda, kompleks, benar salah, isian singkat, urutan jawaban, menjodohkan, dan esai. Sukaran, materi bisa diisi, atau bobot juga. Kita menyesuaikan saja. Kalau bobot tergantung, kalau kita 10, kalau soal 40 ya, untuk nilai 100 berarti harus berapa. Kita ada fitur generate AI juga, tapi itu tergantung kalian memasukkan API-nya di pengaturan. Kita masukkan soal, di generate, keluar seperti ini, langsung tinggal simpan ke bank. Nah, ini langsung masuk itu. Import juga, import word gampang, tinggal import Excel. Udah ujian. Ini bank soal, untuk bank soal saja. Terus di menu ujiannya kita bikin menu ujian. Ini judul seperti itu, asas, contoh, materinya, mata pelajarannya, kelasnya. Rombel bisa dipilih, bisa tidak. Kalau dipilih berarti khusus ujian kelas rombel A saja, bisa gitu. Durasi, deskripsi. Kalau misal ini durasi 60 menit, terus jumlah soal per siswa. Jadi kalau dikosongkan ya, misal gini, dari bank soal itu ada 100 soal, ditarik semua 100, cuman per siswa itu hanya dapat 40 ya, tinggal 40 diisi. Jadi setiap di daftar ujian siswa itu ada soal ada 100. Kalau dari bank soal 100, cuman per siswa itu bisa di set 40 soal saja. Jadi dari 100 itu diacak beda-beda setiap soal. Kita ada nilai minimal KKM kelulusan, opsional juga kalau tidak atas. Kenapa nilai minimal KKM kelulusan bisa diisi? Ini akan menentukan nanti di remedial. Jadi ada usulan remedial nantinya, ada fitur usulan remedial. Jadi ketahuan langsung sama sistem, ada usulan remedial. Target bobot, kalau di jumlah soal berarti langsung 100. Acak soal, acak urutan, bisa pakai token, bisa enggak, tampil nilai, simpan. Hasilnya seperti ini. Ini
gitu. Ini kan saatnya sedikit ya, contohnya baru bisa dipublish. Nah, ini bisa diduplikat juga soalnya. Oh ya, masih salah-salahan. Bisa, ini ada fitur duplikat juga. Ini nih, jadi soal dari mana, narik di bang soal. Nih nariknya tarik, tarik, tarik. Nah ini kan total berapa soal? Total bobot 20. Nah, terapkan. Jadi atur bobot dulu kalau nilai bobot lebih dari 100. Kalau ya, cetak naskah ini buat administrasi juga bisa ditampilkan jawabannya, kuncinya, jadi cetak bisa sudah jadi. Kalau tanpa dikunci ya tanpa kunci jawaban juga bisa, itu administrasi ya. Nah, kalau sudah, ini ada sesi dan penilaian, ada analisis butir, dan ada remedial. Nah tadi fungsinya di sini yang di KKM ini bisa ketahuan kalau diisi nanti. Kalau siswa A mengerjakan itu nilainya di bawah KKM 50, maka kandidat di sini ada otomatis, di sini kandidat otomatis masuk bahwa siswa A itu harus remedial. Tapi di sini ada pilihannya, ada pilihan remedialnya mau CPT ulang atau lainnya, itu tergantung gurunya misalnya. Tapi ada tercatat gitu riwayatnya. Tuh, baru ke jadwal ujian. Nah, di jadwal ujian kita buat jadwal. Ujian itu seperti ini, ujian, buat jadwal, ruang. Nah, itu fungsinya ruang di situ. Di master data itu sesi yang diatur di sana, tanggal berapa, jam. Ini bisa bebas ya, opsional dulu nanti. Nah, hasilnya seperti ini. Peserta siswa didaftar. Terus waktunya, waktu real nyata ujian, itu waktu yang di administrasi di sini. Ini waktu real di sini, jendela waktu. Ini pengawas bisa diatur di sini, siapa pengawasnya ditetapkan, nanti keperluan buat pengawasan. Nah di sini kalau udah diatur, kita juga bisa cetak jadwal buat administrasi sebelum ujian. Ini jadwal, ini ruang anu kelas, tanggal, waktu untuk ujiannya, maka anu pengawasnya apa. Nah itu fungsinya. Jadi di sini ada tambahan cetak jadwal ujian. Jadi sebelum ujian itu kita harus beres dulu bang soal ujian, jadwal langsung tanpa jendela waktu juga, tanpa ditentukan nggak apa-apa. Yang penting ini sudah ada, sudah ditentukan, jadi jadwal sudah bisa dicetak. Nah di sini ada juga cetak daftar siswa, ada daftar siswa, ada daftar hadir. Ini daftar hadir, daftar siswa, ada juga berita acara pelaksanaan ya, buat administrasi lah. Nah kalau di ujian di sini ada remedial diajukan oleh guru, maka admin akan melihat di sini di jadwal ulang, ada pengajuan kelas 7 siswa A mapel ini mengajukan oleh gurunya untuk remedial dan diatur oleh admin. Di sini ada menu persiapan ujian, terus ada pengawasan, monitoring. Kita monitoring di sini bisa melihat, bisa di reset, bisa apa kalau ada kendala. Reset login juga kalau ada siswa nyangkut, misalnya ada pindah tab, otomatis siswa pelanggaran ada di sini juga. Laporan nilai seperti ini, bisa ekspor nilainya, hasilnya, terus pengelola akun guru seperti biasa, peralatan, ada backup, ada ujian aman, wajib ujian aman, setnya bisa dipakai kunci, pakai pin, ada aplikasi, pakai pin. Terus ada Android, kalau non aktif berarti kioska tidak aktif, kalau ketat longgar aktif, cuman tidak dikunci, bisa saja. Kalau ketat ini bahkan pengawas bisa bikin harus menginstal TOTP seperti Google Authenticator atau IPS atau apa gitu. Kalau diaktifkan wajib pengawas diaktifin, buka kuncinya pengawas. Ada auto submit, kalau pelanggaran 3 kali keluar, misalkan dipaksa kombinasi tombol dia tetap mau keluar, pelanggaran 3 kali dianggap selesai ujian. Itu pertama. Di sini belum diatur, guru belum pengawas, dan tentunya belum atur. Dan pengaturan di sini seperti biasa, identitas, logo, nama, pengaturan ujian, asisten AI. Nah di sini kalian bisa providernya apa, mode API baru bisa dipakai untuk penilaian kesalahan. Itu ada update terbaru, update untuk versi si uji yang terbaru. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum.